Bang. Mana kaya cowok Malaysia apa cowok Indon? Bang, coba tanyakan apa hebatnya orang Malaysia di mata orang Indonesia. Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ramlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, aku tuh ada satu video yang menurut gua menarik untuk di reaction guys. Seperti apa videonya? Yuk kita reaction sama-sama. Ini dia guys. Bang, coba tanyakan apa hebatnya orang Malaysia di mata orang Indonesia. Kau mau tahu? Aku tanyakan sekarang untuk kau. Ya, let's go. Nama kakak siapa? Sarah. Kak Sarah. Menurut kakak, apa hebatnya orang Malaysia di mata orang Indonesia? Hebatnya lebih tertib. Iya, betul. Mereka katanya aku gak pernah nanji. Tapi, orang Indonesia nggak tertib? Enggak. Serius lah. Iya, lebih tertib. Nah, ada lagi mau kau tanyakan? Kau komen di bawah. Yang no like, pertanyaannya aku kasih duit 200.000. Cepat, let's go sekarang. Nah, itu tadi guys videonya guys. Kalau ditanyain apa hebatnya orang Malaysia dan jawabannya ada lebih tertib, itu betul banget. Betul banget. Apakah orang Indonesia itu tidak tertib? Jawabannya tidak tadi, nggak tertib katanya. Oke, sebenarnya bukan tidak ya, bukan tidak tertib, tapi kurang tertib gitu. Kalau dibandingkan dengan Malaysia itu jauh banget. Tertibnya orang Malaysia itu jauh banget. Gua tuh selalu apa ya? Kan aku tuh selalu naik transportasi umum. Ini pengalamanku ya, pengalamanku. Aku sering sekali setiap pagi dan petang itu naik transportasi umum, transportasi awam ya, kalau kata orang Malaysia itu. Aku tuh sering sekali melihat setiap pagi, setiap petang itu melihat orang Malaysia itu apa ya, beratur dengan bagus banget, dengan tertib banget pokoknya. Betul kata kakak tadi itu bahwa orang Malaysia itu lebih tertib daripada orang Indonesia. Bener banget. Ini pengalamanku mengatakan bahwa dan melihat sendiri dengan mata kepala sendiri bahwa orang Malaysia itu sangat tertib. Sebenarnya bukan hanya di transportasi umum, tapi beberapa tempat juga seperti contohnya ketika mengantri makanan atau beratur menunggu mau membeli makanan gitu. Nggak berebut mau ini mau ini, enggak, tapi mereka beratur dengan sendirinya, beratur mereka. Sampai memanjang pun mereka tetap beratur. Aku tuh sering ketika ada pasar malam, ada apa seperti bazar Ramadan ya, itu beratur orang-orangnya, itu beratur banget. Jadi sebenarnya banyak yang menunjukkan bahwa orang-orang Malaysia itu lebih tertib daripada orang Indonesia. Itu memang iya, kenyataannya seperti itu. Banyak sebenarnya contoh-contoh yang membuka mata kita sebagai saya perantau di sini, anak rantau di sini yang bukan orang Malaysia. Ketika datang ke sini pasti ikut kebiasaan orang Malaysia. Contohnya dari tertibnya itu guys, dari tertibnya. Saya banyak belajar sebenarnya dari orang-orang Malaysia itu. Gimana tertibnya antri kata orang Indonesia, beratur kata orang Malaysia. Itu sangat bagus banget gitu. Sangat bagus banget. Dan ini jarang kita temukan di Indonesia gitu. Entah itu apa masalahnya gitu. Padahal kalau beratur itu lebih enak, lebih bagus, lebih apa ya, yang namanya beratur ya antri gitu. Budaya-budaya seperti ini tuh kita sepertinya apa ya, lupa atau mengabaikan dari, padahal beratur ini harus gitu, penting banget gitu untuk kehidupan sehari-hari dan hidup bertetangga, berjiran dengan orang-orang, dengan orang lah gitu. Oke, gua ada satu video lagi guys. Ini dia guys. Bang. Ini dia guys. Mana kaya cowok Malaysia apa cowok Indon? Kalau cowok Indonesia, dia naik Honda Civic sudah menganggap dirinya itu raja. Betul. Oke, tapi kalau di Malaysia, Iya. sikong-sikong pun naik Honda Civic. Jadi di sini kalian paham ya. Bener, Oke, Bang. aku ciao dulu. Aduh, bener banget lagi.
Bener banget tuh, bener banget. Jadi kalau di Indonesia itu naik Honda Civic itu nggak usah Honda Civic lah ya. Itu kemahalan mungkin ya. Apa ya? Yang murah-murah dikit lah gitu ya. Ya naik mobil mewah, naik mobil mewah, naik kereta yang mungkin di bawahnya Honda Civic lah, nggak usah Honda Civic itu. Kayaknya kalau di Indonesia itu kayak udah wah aku kaya gitu lah, kayak raja, bener kata abangnya tadi itu. Tapi kalau di Malaysia mau lu naik di sini kong itu kata abang ini pembantu tukang. Tahu nggak pembantu tukang itu? Jadi tukang pembantu tukang itu kalau kata orang Indonesia kata orang Malaysia pembantu tukang. Sikong kata orang Cina Malaysia lah. Sikong ya bener ya. Bener ya. Kalau salah tolong di komen ya. Sikong itu sudah punya Honda Civic tapi nggak seperti raja gitu. Di Malaysia itu kereta udah kayak apa kata teman-temanku itu, di Malaysia ini kereta udah kayak kalau di Indonesia kayak basikal gitu, nggak ada harganya. Iya bener, parkirnya aja di tepi-tepi jalan gitu. Kalau di Indonesia punya mobil satu, punya kereta satu aja, lu mau punya kereta apa dibuatin tempat, dibuatin gini, pokoknya ya disayang lah gitu. Setiap hari dilap gitu. Di sini nggak ada harganya guys. Itu mobil itu, kereta itu nggak ada harganya. Berserakan itu di jalan-jalan di kalau kalian ke rumah-rumah Malaysia itu kadang di satu rumah itu punya 4 sampai 5 mobil ya, kereta ya. Dan keretanya yang masuk parkir itu hanya paling nggak 2. Kadang nggak diparking sama sekali, diletaknya di luar. Dia nggak merasa takut catnya rusak lah, takut ini enggak. Kalau di Indonesia guys, waduh, ya kenapa nggak gitu? Kalau kita punya kereta di Indonesia, kenapa nggak di setiap hari dilap, pokoknya disayang banget lah gitu. Karena kita mau beli lagi tuh sulit, mau memperbaiki itu sulit, buat memperbaikinya gitu. Buat memperbaikinya itu sulit gitu. Uangnya gitu. Karena ya udah tahu kan di Indonesia kerjaannya mau cari penghasilan itu susah banget bener guys. Makanya banyak dari orang-orang kita itu banyak yang kerja ke luar negeri, bukan hanya di Malaysia tapi ke luar negara lainnya seperti Hong Kong, Taiwan, Singapura, mana lagi ya, banyak lah gitu, ke Arab Saudi sana, ke Qatar, Riyadh, banyak lah guys gitu. Jadi ini tip buat kalian yang kalau mau merantau ke Malaysia. Ini aku ada videonya guys, dari teman kita juga. Ini deh guys. Halo, Nah, aku ini dia, Fajri guys. ini Indonesian yang kerja di Malaysia. Banyak orang yang nanya kenapa aku memutuskan untuk pindah kerja di luar negeri dibandingkan di Jakarta. Jujur, dengan pindahnya aku kerja di luar negeri, yang pertama, aku bisa dapat gaji yang dimana dengan posisi yang sama di Jakarta. Tapi gajiku di sini bisa dapat lebih dibandingkan di sana. Udah gitu, aku bisa lebih banyak saving juga di sini. Dan karena biaya hidup di Malaysia dengan Jakarta tuh juga hampir sama loh. Ditambah lagi di Malaysia tuh transportasinya lebih mudah dan kemana-mana masih bisa dijangkau dengan transportasi umum. Karena di sini tuh mode transportasi umumnya tuh lebih banyak dibandingkan di Jakarta. Udah gitu, di mana banyak tempat makan juga yang variatif dan menarik serta dengan fasilitas healthcare yang cukup bagus di sini. Nah, kalau ditanya mau balik lagi nggak ke Jakarta, jujur belum tahu sih karena hidup di Jakarta tuh berat banget guys. Tapi balik lagi seberapa savingnya itu tergantung dengan gaji dan biaya hidup kita masing-masing ya. Iya bener banget. Transportasi di Malaysia itu lebih banyak dan lebih terintegrasi dari Jakarta gitu. Di Jakarta tuh masih sedikit transportasi umumnya guys, transportasi awamnya itu dibandingkan dengan Kuala Lumpur. Padahal seharusnya Jakarta itu harus lebih banyak transportasi umumnya daripada Kuala Lumpur, karena Kuala Lumpur sendiri itu lebih kecil kotanya daripada Jakarta. Jakarta itu besar dan padat. Kalau dihitung populasinya, Jakarta itu lebih besar, bahkan lebih besar sangat gitu daripada Kuala Lumpur. Seharusnya Jakarta lah yang mempunyai transportasi yang lebih banyak daripada Kuala Lumpur, bukan Kuala Lumpur yang lebih yang mempunyai transportasi lebih banyak daripada Jakarta gitu. Karena kalau hitung populasi yang mau naik kendaraan itu lebih banyak di Jakarta daripada di
Kuala Lumpur. Seharusnya Jakarta dong yang mempunyai transportasi itu yang lebih banyak gitu daripada Kuala Lumpur. Tapi nyatanya sekarang Kuala Lumpur lah yang mempunyai transportasi umum terbanyak, paling banyak gitu dibandingkan di Jakarta gitu. Ini real memang kenyataan, dan terintegrasinya transportasi itu kalau di Malaysia ini sangat bagus, sangat bagus. Di Jakarta sudah mulai bagus sekarang sejak era Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Rashid Baswedan pada waktu itu. Gubernur Anies ini meniru, kalau aku bilang meniru transportasi yang ada di Malaysia. Kenapa gue bilang gitu? Karena transportasi di Malaysia sudah terintegrasi sebelum Jakarta gitu. Jadi udah beberapa tahun yang lalu gitu. Dan Jakarta baru di eranya Pak Anies Baswedan, yaitu direalisasikan pada tahun 2018 itu udah dimulai dibentuklah transportasi yang terintegrasi dari transportasi lainnya, dari satu transportasi ke transportasi lainnya, seperti itu guys. Jadi itu bagus menurut saya. Mencontoh negara luar itu jangan malu untuk mencontoh siapapun. Seperti contohnya kita mau mencontoh Malaysia gitu, jangan malu lah kalau kita mau maju. Iya, kalau kita mau berpandangan ke depan, ke yang jauh, kita mau mencontoh Amerika gitu, ya mau kemana coba? Orang kita mau setara aja dengan Malaysia itu sangat sulit, apalagi dengan Amerika. Iya, kita berangan-angan jauh itu ya bagus, bermimpi lebih tinggi itu bagus, tapi ya lihat keadaan lah gitu kan. Ya seperti itulah guys. Mungkin sampai di sini video kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.